Shalom Wanita Battle Indonesia, selamat datang kembali di dalam ibadah online hari Jumat sore ini. Puji Tuhan kita bisa berkumpul kembali. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari saya undang untuk kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini kalau Tuhan kasih kami kesempatan untuk kami masih bisa beribadah Tuhan di hadapan Engkau. Untuk kami masih bisa memuji Engkau, menyembah Engkau, mendengarkan kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Semua suatu anugerah yang luar biasa Tuhan yang Kau berikan buat setiap kami. Biar Tuhan pada sore hari ini kami rindu untuk memberikan pujian yang terbaik di hadapan Kau Tuhan. Untuk membawa segala pujian, ucapan syukur kami Tuhan hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Sebab
berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dia selalu pedulikan
dan bebaskanku. Engkau yang mengubah kami Tuhan. Ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Buat ibu-ibu semua, para wanitanya Tuhan, dimanapun saudara berada. Saya sangat yakin Tuhan ada di tempat di mana ibu-ibu berada saat ini. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, hari yang luar biasa, istimewa, berharga yang Kau telah anugerahkan kepada kami masing-masing dan keluarga kami yang masih ada. Kami ada semua hanya karena anugerah, kemurahan, kasih, karunia Tuhan. Dan Tuhan Yesus, Engkau yang berfirman kepada kami, kuatkanlah kami yang lemah, Engkau bebaskan kami yang terikat oleh apapun juga yang bukan dari Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang sembuhkan kami yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicaralah kepada setiap pribadi kami melampaui hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu yang sangat terbatas ini. Dan urapan Roh Kudus yang menyertai kami semuanya yang percaya. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada terjadi di sebuah daerah, yaitu kekeringan yang begitu hebat. Sehingga nyaris bukan hanya makanan saja semakin menipis, tetapi juga air. Kebutuhan utama makhluk hidup, air itu semakin menipis. Salah satu makhluk yang membutuhkan air adalah burung. Pada saat itu ada seekor burung gagak. Burung gagak ini mencari-cari air untuk dia bisa minum. Tidak ditemukan. Selain dia temu sebuah botol. Dan dia lihat di dalam botol itu ada air. Namun sayangnya, botol itu, lehernya ini sangat kecil. Di dalamnya ada air, leher botolnya kecil. Tentunya kepala dan juga paruh dari burung gagak ini tidak bisa masuk. Tidak bisa menikmati air yang di dalam botol itu. Sedangkan dia begitu haus, sangat membutuhkan. Akhirnya burung gagak ini mulai dia cari akal. Lalu dia temukan beberapa batu-batu kecil. Dia ambil satu persatu. Dia masukkan ke dalam botol ini. Satu persatu terus. Dengan tekun dia masukkan. Singkat cerita, akhirnya ketika botol itu penuh dengan batu, otomatis airnya juga terdesak oleh batu-batu itu. Sehingga air itu keluar dan sang burung gagak dapat minum. Luar biasa ibu-ibu. Seekor burung gagak dapat menyelamatkan nyawanya dari kehausan. Karena kalau haus terus-menerus pasti dia mati. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, di Alkitab ada seorang wanita yang namanya punya arti yaitu burung kecil. Siapa dia? Dia adalah seorang istri
dari seorang nabi yang besar dari bangsa Israel, yaitu Nabi Musa. Istrinya namanya Sipora. Nah, kita akan lihat, kita akan belajar sama-sama dari wanita yang satu ini. Wanita yang bernama Sipora. Mari sama-sama kita baca dari firman Tuhan ini yang terambil dari Keluaran 4. Keluaran pasal 4 mulai ayat 24 sampai 26. Keluaran 4 ayat 24 sampai 26. Nah, saya singgung sedikit. Latar belakang dari ayat ini adalah Musa telah bertemu dengan Tuhan melalui semak belukar. Artinya Tuhan menampakkan diri atau Tuhan berbicara dengan memakai sebuah sarana yang namanya semak belukar. Dan lewat pembicaraan itu, pertemuan itu, Tuhan menetapkan Musa untuk menjadi orang yang akan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, pada saat perjalanan Musa setelah dia mendapatkan firman Tuhan, yaitu panggilan buat dirinya, di tengah jalan terjadilah peristiwa seperti ini. Dia bersama dengan istri dan anak-anaknya. Ayat 24. Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Sipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya. Kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, "Sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku." Lalu Tuhan membiarkan Musa. Pengantin darah, kata Sipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, saya beri judul firman Tuhan pada saat ini, yaitu wanita yang menyelamatkan keluarganya. Wanita yang menyelamatkan keluarganya. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, Sipora, ketika dia melihat, dia mengamati, dia tahu dengan jelas bahwa Musa saat itu sedang terancam nyawanya. Ada sebuah penafsiran yang mengatakan bahwa Tuhan berikhtiar membunuhnya, bukan Tuhan datang langsung semata-mata memegang sebuah alat itu untuk membunuh Musa, tidak. Tapi Musa mengalami suatu penyakit yang mengancam nyawanya, yang mengancam dirinya, yang bisa mendatangkan kematian. Nah, ketika Sipora, sang istri, sang penolong sepadan buat suaminya, yaitu Musa itu, melihat keadaan suaminya seperti itu, Sipora tidak tinggal diam. Dia langsung bertindak tegas, cepat, dan tepat. Apa yang dia lakukan? Dia langsung ambil pisau batu, flintstone. Dia ambil pisau batu, lalu dia menyunat anaknya. Anaknya. Dia memotong kulit katan anaknya. Dan ketika sudah selesai, langsung kulit katan anaknya ditempelkan ke kaki dari Musa. Ketika ditempelkan, langsung Sipora katakan, "Engkau pengantin darah bagiku." Terjemahan lain dikatakan, "Engkau suami darah bagiku." Nah, itu sebuah ungkapan dari seorang Sipora saat itu. Bahwa selesai, dia mematikan atau mencegah proses kematian yang sedang berjalan atau yang akan merenggut nyawa dari suaminya, Musa. Nah, saudara, ternyata lewat tindakan Sipora itu, Musa dan tentunya anaknya juga diselamatkan.
saya renungkan, ada dua hal yang diselamatkan oleh Sipora atau lewat tindakan Sipora ini, yang artinya burung kecil ini. Apa yang dia selamatkan? Yang pertama, tindakan Sipora menyelamatkan jiwa dari Musa atau nyawa Musa dan anaknya. Kenapa diselamatkan, saudara? Karena kalau Sipora tidak bertindak, maka Musa akan mati. Yang kedua, tindakan Sipora itu menyelamatkan panggilan Tuhan terhadap Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Karena kalau Musa mati, maka panggilan Tuhan terhadap dirinya tidak terlaksana. Itu sebabnya setiap kita punya panggilan dari Tuhan. Selama kita masih hidup, panggilan itu tetap berlaku, tetap berlangsung. Maka itu kita terus-menerus berupaya mencari tahu apa panggilan Tuhan terhadap setiap kita. Karena ketika kita sudah meninggalkan dunia ini atau kita mati, selesailah sudah panggilan itu. Yang ada selanjutnya adalah pertanggungjawaban. Apakah kita menggenapkan panggilan itu? Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Sipora telah menyelamatkan panggilan Tuhan terhadap Musa. Atau dengan kata lain, panggilan Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Dua hal ini menyelamatkan nyawa dari Musa dan anak-anaknya. Yang kedua, menyelamatkan panggilan Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Pertanyaan sederhana, kenapa Sipora tahu langkah yang dia harus ambil? Langkahnya cepat dan tepat. Saya boleh kategorikan Sipora ini termasuk wanita yang cerdas. Cerdas. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang kita perlu pelajari dan saya sangat yakin ibu-ibu juga adalah wanita-wanita cerdas yang dapat menyelamatkan. Mungkin saat ini juga sedang mengupayakan keselamatan buat suami, buat anak-anakmu, buat keluargamu. Ambil tindakan. Ambil tindakan. Tindakan penyelamatan itu. Pertanyaannya, bagaimana Sipora bisa tahu dia mengambil tindakan itu? Untuk menyelamatkan Musa. Dengan cara apa? Melakukan penyunatan terhadap anaknya. Saya mengambil kesimpulan bahwa Sipora tahu banget tentang kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran tentang perjanjian Tuhan terhadap nenek moyangnya Sipora dan juga nenek moyangnya Musa. Karena Musa adalah orang tua Musa adalah orang Lewi. Mereka adalah keturunan dari Abraham. Sipora juga adalah keturunan dari Ketura. Ketura adalah istri, salah seorang istri dari Abraham. Jadi Abraham selain punya istri Sarah, dia juga punya istri Ketura. Ketura berbeda dengan Hagar. Nah saudara, saya sangat yakin bahwa apa yang Tuhan nyatakan kepada Abraham, Abraham sampaikan juga kepada istri-istrinya, dan juga itu diturunkan kepada semua cucu-cucunya, terus sampai kepada Musa dan Sipora. Nah kita lihat perjanjian Tuhan yang seperti apa. Dalam Kejadian 17 ayat 9 sampai 12. Lalu kita lanjutkan dengan ayat 14. Kejadian 17 ayat 9 sampai 12 dikatakan seperti ini. Dan lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang,
perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Dan orang yang tidak disunat, ayat 14, dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang diajarkan oleh Abraham terus turun-temurun. Ya, pasti sampai kepada ayah dari Sipora. Dan ayah Sipora juga mengajarkannya kepada Sipora. Itu sebabnya Sipora tahu sekali akar permasalahan yang sedang terjadi ini apa. Langsung Sipora menyelesaikannya. Dia melakukan kebenaran yang dia pahami. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibu-ibu, wanita-wanitanya Tuhan. Itu sebabnya sangat penting untuk ibu-ibu, kita semuanya memahami kebenaran. Kebenaran itu apa? Kebenaran itu adalah Tuhan sendiri. Tuhannya mana? Tuhan Yesus Kristus dan firman-Nya. Ini tidak bisa dipisahkan. Pribadi Tuhan Yesus Kristus, karena Yesus pernah katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata Yohanes 14 ayat 6. Dan juga Tuhan Yesus katakan, kebenaran itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan. Jadi dua hal ini. Jadi ibu-ibu kalau mau menjadi wanita yang menyelamatkan keluargamu masing-masing, pastikan bahwa ibu-ibu benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tuhan dan Juru Selamat keluargamu. Keluarga kita masing-masing. Tuhan dan Juru Selamat suamimu. Tuhan dan Juru Selamat anak-anakmu. Haleluya. Dan yang kedua, firman Tuhan itu yang menjadi fondasi kehidupan keluargamu, keluarga kita semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, wanita-wanitanya Allah. Penting sekali untuk terus-menerus bertekun dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan dari kehendak Tuhan. Keluar dari panggilan Tuhan. No. Tetapi terus berjalan sesuai dengan kehendak maunya Tuhan. Dan ketahuilah, saya sangat yakin sesuai dengan firman Tuhan ada di dalam Mazmur 119. Orang yang bertekun dalam kebenaran firman Tuhan akan dibuatnya lebih berakal budi, lebih berhikmat, lebih bijaksana. Ibu-ibu akan dibuat lebih bijaksana, lebih berakal budi, lebih berhikmat. Ketika ibu-ibu terus bertekun dalam kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya terus membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan tiap hari. Adakan waktu khusus untuk baca dan merenungkan firman Tuhan. Persilakan firman Tuhan itu terus memperbarui cara berpikir kita. Ketika pola pikir kita diperbaharui, otomatis segala tindakan, sikap, respon kita terhadap siapapun, terhadap apapun juga akan diselaraskan atau didasarkan pada pola pikir kita yang telah diperbarui itu. Persilakan firman Tuhan, persilakan Tuhan Yesus, persilakan kebenaran itu menguasai pikiran dan hati kita. Sehingga kita tahu ketika ada masalah dalam keluarga, kita tahu menyelesaikannya seperti apa.
Amin. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan telah menganugerahkan, mengaruniakan, menghadiahkan kepada saya. Yaitu seorang penolong sepadan buat saya. Sampai saat ini. Yaitu istriku itu. Foni Laban. Dengan setia menjadi penolong sepadan bagi saya. Dia mengingatkan hal-hal yang seringkali saya lalai. Antara lain tentang doa. Saya tahu tentang doa. Tetapi istriku, penolong yang sepadan bagiku itu, dia seringkali mengingatkan. Kalau berdoa sungguh-sungguh. Terutama kalau kami berdoa bersama dengan anak kami. Mesbah doa bersama. Dia selalu mengingatkan sungguh-sungguh kalau berdoa. Jangan asal saja. Dan itu adalah kebenaran. Kebenaran firman Tuhan. Ya, berdoalah sungguh-sungguh. Berdoa sungguh-sungguh. Nah, saudaraku dikasih Tuhan Yesus. Ada banyak hal yang kita bisa sampaikan atau bisa nyatakan kepada anggota keluarga kita untuk menyelamatkan keluarga kita. Nah, ibu-ibu, ketika ibu-ibu menguasai kebenaran firman Tuhan yang didapat juga selain lewat perenungan firman Tuhan secara pribadi, lewat ibadah online, mendengarkan khotbah-khotbah, tentunya harus diwaspadai. Jangan sampai ada khotbah-khotbah yang menyimpangkan iman kita dari Yesus Kristus Tuhan. Nah, ibu-ibu ini dikasih Tuhan. Ibu-ibu selain bisa membawa suami dan anak-anakmu untuk masuk di dalam keselamatan Tuhan, tapi juga bisa meneguhkan panggilan mereka ketika ibu-ibu menguasai kebenaran firman Tuhan. Tahu caranya karena dipimpin oleh kebenaran itu. Bukan apalagi maunya kita, tetapi apa maunya Tuhan. Dan saya sangat yakin ketika ibu-ibu bertekun di dalam kebenaran, di dalam Yesus Kristus dan firman-Nya, pasti ibu-ibu akan menjadi seorang wanita yang menyelamatkan keluarga. Juga yang meneguhkan panggilan terhadap anggota-anggota keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar pada saat ini. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami. Dan Tuhan yang menolong kami, meneguhkan kami, menguatkan kami, memampukan setiap kami mendengarkan firman Tuhan ini khususnya saat ini. Untuk kami mempraktekannya. Yaitu kami bertekun di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami bertekun juga di dalam kami membangun hubungan pribadi dengan Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Sehingga setiap kami boleh menjadi pribadi yang menyelamatkan. Pribadi yang tahu bagaimana cara untuk membagikan keselamatan itu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati setiap wanita yang mengikuti ibadah online ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga memberkati setiap persembahan yang kami persembahkan lewat persembahan secara virtual ini Tuhan, lewat transfer. Tuhan memberkati tangan-tangan yang mentransfernya Bapa. Diberkati mereka dan keluarganya. Terima kasih Bapa. Tuhan juga memberkati Bapak Gembala kami, Gembala Sidang dari gereja lokal kami, GBI Hosana Petojo. Ya Tuhan, Engkau yang memberkati Bapak Pendeta Muda Cahya Yoel dan keluarga, dan seluruh pembina rohani, dan juga semua pengerja, kami seluruh jemaat, dan semua yang mengikuti ibadah online dari GBI Hosana ini. Tuhan memberkati mereka satu persatu juga Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus, boleh saat ini Engkau kalau bisa, Engkau berdiri dan angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub.
kasih Allah Bapa di sorga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap sehat, tetap semangat, tetap kuat. Amin. Haleluya.